Berdiri. Salam. Selamat pagi Bu Valen. Selamat pagi. Semangat kita pagi hari ini apa? Pagi luar biasa. Bagus. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dibawakan oleh siapa yang mau memimpin doa? Oke, Renata silakan. Teman-teman berdoa. Selalu bagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini untuk belajar sejarah. Akan berkatilah pelajaran sejarah hari ini, supaya pelajaran sejarah hari ini dapat berjalan dengan baik, dan juga berkatilah Bu Valen yang akan mengajar, supaya dapat mengajar dengan baik hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Kita itu kan sudah mulai musim penghujan ya anak-anak ya, maka kita harus tetap sehat. Jangan lupa minum vitamin, minum susu biar tetap kuat. Kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke? Nah, sekarang silakan kalian lihat samping kanan, samping kiri, apakah ada sampah? Silakan. Kalau ada sampah, silakan diambil ya. Ada sampah nggak? Wah, berarti kelas kalian ada bersih ya, kelas bersih di sini bagus. Kan kelas kalian itu adalah tempat untuk kalian menuntut ilmu, jadi harus dibuat nyaman. Oke? Buat anak saya dengan cara memancungkan tangan ya. Reva, ya. Alberta, Aleta, berarti kalian hari ini masuk semua ya? Oke, baik. Apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Oke ya, kalau sudah siap, tolong disiapkan buku. Akan masuk ke materi perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonial. Ya, nanti kita akan mengetahui bagaimana sih perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonial itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu KD atau kompetensi dasar apa dan juga indikator apa yang akan kita capai hari ini. Maka kita akan lihat untuk yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah 3.2, yaitu menelaah strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Kemudian KD 4.2 mengolah informasi mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Tentu saja nanti dalam bentuk cerita sejarah yang nanti akan kalian presentasikan. Kemudian untuk indikatornya ada 4. 3.2.1 itu menjelaskan pengertian perlawanan. Apa sih itu perlawanan? Pasti dari masing-masing kalian punya pemikiran yang berbeda-beda ya. Kemudian 3.2.2 mengidentifikasi ciri-ciri perlawanan. 3.2.3 mengklasifikasikan strategi perlawanan bangsa Indonesia dalam melawan Belanda. Dan 3.2.4 menelaah dampak perlawanan bangsa Indonesia yang akan dikaitkan dengan generasi masa kini. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengetahui juga untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini apa. Ternyata kita akan melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran PBL ya. Tentu saja nanti dengan cara diskusi, kerja kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan. Biar apa? Biar siswa-siswa itu bisa menjelaskan pengertian perlawanan, mengidentifikasi ciri-ciri perlawanan, mengklasifikasikan strategi perlawanan, dan menelaah dampak perlawanan bagi generasi sekarang ini. Tentu saja dengan sikap disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kemudian karakter positif, juga dengan mengembangkan budaya literasi, kemudian kemampuan berpikir kritis, ya, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi yang tergabung dalam 4C. Gitu ya. Baik, selanjutnya nih Ibu sudah kasih kalian 2 gambar ini untuk memotivasi kalian ya, biar mau kita itu berliterasi. Coba HP-nya digunakan sekarang ya.
Silakan kalian berliterasi. Nomor 1, gambar nomor 1 ini sebenarnya apa sih? Gambar apa itu? Ya, silakan kalian cari dulu. Siapa yang mau menjawab gambar nomor 1? Siapa yang mau menjawab gambar nomor 1? Oke, coba Niki. Oke, coba Niki. Maharaja yang ke-12 yang terletak di Lembah Bakara, kecamatan yang ke-12. Kita kasih Bakti Raja yang sekarang tuh jadi objek wisata sejarah dan wisata ziarah bagi kebanyakan suku Batak. Iya, pintar. Kita kasih tahu. Anak-anak semua, ini adalah makam sekaligus istana Sisingamangaraja 12 ya, yang terletak di mana tadi? Terletak di Bakara. Bakara itu Sumatera Utara ya. Nah, kaitannya dengan generasi sekarang, nah ini menjadi tempat wisata anak-anak. Siapa yang pernah ke sini? Ada yang pernah? Belum ya. Nah, nanti kalau liburan kalian mau datang ke sana boleh ya. Kita menambah wawasan sejarah kita ya. Jadi ini sekarang jadi tempat wisata baik turis mancanegara maupun orang-orang Indonesia sendiri bisa datang ke sini untuk apa sih? Untuk mengetahui sejarah Sisingamangaraja dan menghargai dan menghormati beliau sebagai pahlawan, terutama untuk tanah Batak yang dia pertahankan agar tidak diserang oleh Belanda atau dikuasai oleh Belanda. Oke ya, jelas ini? Oke. Kalau yang gambar kedua tuh gambar apa ini? Ada gayung, ada air. Coba kalian cari apa itu? Gambar apa itu? Sudah? Ada yang sudah menemukan? Coba. Kira-kira siapa yang mau menjawab nih? Yo, siapa yang mau menjawab? Ternyata pada tahu ya. Coba Aurel. Nah, itu teh jadi tempat wisata yang terkenal banyak oleh orang Indonesia. Masyarakat sekitar percaya bila mandi di air Sipangmolu itu akan menghilangkan aura hitam dalam tubuh. Di gambar itu setelah Sisingamangaraja 12 berdoa, beliau menancapkan tongkatnya ke tanah. Begitu tongkatnya dicabut, keluarlah air dari lubang tancapan tongkatnya. Akhirnya setiap manusia yang melintas jalan itu bisa mendapatkan air dan tidak menjadi kehausan, dan sumber air bekas tancapan tongkat Raja Sisingamangaraja 12 itu diberilah nama menjadi Mual Sipangmolu Raja Sisingamangaraja 12. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ini adalah sumur, ya, sumur tua. Ini yang membangun adalah masyarakat sekitar sebenarnya ya. Tetapi ini sumur ini dari mana? Sumur ini adalah dari tongkat Sisingamangaraja 12 yang ditancapkan ke tanah. Kemudian dia berdoa, ya, karena mengalami kekeringan waktu itu. Pada saat peperangan melawan Belanda mengalami kekeringan, tidak ada air, dan akhirnya pas dia ambil, ya, tongkat tersebut, akhirnya muncul air dari dalam tanah. Dan sampai sekarang, walaupun musim kering, itu masih tetap akan ada airnya. Nah, jadi sumber mata air juga bagi masyarakat sekitar. Begitu. Orang yang datang ke sini biasanya nanti ingin membersihkan tubuhnya. Ini bisa untuk obat, ya, pengobatan, bisa untuk membersihkan tubuh dari aura hitam. Nah, kalian misalnya menemukan ada tetangga atau apa yang punya aura hitam, ketempelan atau apa ya, bisa juga di sini gitu ya, biar tubuhnya kembali menjadi bersih. Begitu ya. Oke, jelas sampai di sini? Ya. Nah, ini untuk membuka materi kita hari ini, ya. Nah, kemudian sebelum kita menginjak ke materi hari ini yang perlawanan, kita akan tahu nih, ini ada dua gambar. Kira-kira gambar pertama ini gambar apa, anak-anak? Coba. Kedatangan bangsa Barat, pinter. Karena minggu lalu sudah saya jelaskan ya mengenai kedatangan bangsa Barat. Coba, bangsa Barat pertama yang datang ke Indonesia mana? Portugis. Kita terus Spanyol, Inggris, Belanda. Tepuk tangan.
sendiri dijajah oleh bangsa lain, dan akhirnya kita melawan mereka. Begitu ya. Jadi ini keterkaitan atau review materi sebentar dari yang kemarin kita terkaitkan dengan yang sekarang yang akan kita bahas. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke anak-anak, tadi kita sudah mereview materi yang sebelumnya ya, dan akan kita kaitkan dengan materi yang sekarang. Nah, sekarang Ibu akan saya kasih video ya, video tentang perang. Jadi nanti kalian bisa berliterasi dari video tersebut. Nanti Ibu akan kasih beberapa pertanyaan, tolong nanti dijawab. Oke? Silakan kalian menyimak video. Berliterasi dari video yang bagus. Nah, kira-kira ini tadi perang apa ya anak-anak ya? Audrey? Perang Batak. Pinter, kita kasih tepuk tangan. Apa sih latar belakang Belanda mau menguasai tanah Batak tersebut? Ada yang tahu? Ya. Untuk mewujudkan Pax Netherlandica. Iya, bagus. Ada jawaban lain? Ya. Karena perang meletus setelah Belanda menempatkan pasukan di Tarujung dengan tujuan untuk melindungi penyebaran agama Kristen oleh para Semi, juga menimbulkan perlawanan penulis Batak. Dan rakyat Batak tidak terima dengan Belanda menguasai tanah Batak. Oke, kita kasih tepuk tangan. Nah, siapakah dia? Answer? Sisingamangaraja 12. Betul sekali. Ini adalah pemimpin perlawanan rakyat. Ya, Sisingamangaraja 12. Nah, untuk menghormati dia ya, itu foto dari Sisingamangaraja 12 ini dicantumkan di uang Rp1.000 ya. Ada yang tahu nggak uang Rp1.000 itu tahun berapa ya Bu, dibuat? tahun 1987. Oke, pintar. Oke. Saya ada. Oh, kamu ada? Oh, kamu koleksi? Iya, koleksi. Coba Ibu lihat. Oh iya, benar teman-teman ya. Nih, ini adalah uang koleksi ya dari BEM ya. Tahun 1987 apakah BEM sudah ada? Belum. Oh, belum. Siapa yang mengawali koleksi? Orang tua. Oh, orang tua. Bagus ya. Jadi Ben dan juga orang tuanya itu sangat mencintai sejarah teman-teman ya. Kita bisa lihat nih di sini ya. Ini adalah uang beneran loh ini anak-anak ya. Nah, dia juga selain mengoleksi uang, dia mengoleksi perangko tuh. Bagus ya. Perangko dari zaman dulu, kemudian mengoleksi apa lagi nih? Uang, terus ada apa nih? Apa ini? Kartu apa ini? Kartu bank ya, ATM ya. Terus ATM, tapi kalau dulu belum ada ATM ya, kartu debit ya. Terus sudah ya. Jadi ini adalah kolektor dari koleksi dari siapa teman kita Ben, gitu ya. Boleh kalian lihat kalau mau melihat, silakan. Ya. Selanjutnya kita sudah tahu nih pemimpinnya, kemudian strateginya apa, gitu ya. Nah, materi hari ini, kegiatan hari ini, kita tadi sudah melihat video, sudah melihat gambar, sudah berliterasi bersama. Nah, kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok, ya. Nanti Ibu akan bagi kelompok, ya. Silakan kalian menentukan sendiri, teman-teman di samping kanan, samping kiri, belakang, depan. Terserah, negara kita kan negara demokrasi, betul? Nah, jadi kelompok pilih sendiri. Nah, itu dia ya. Kemudian nanti saya akan kasih kasus ada di Padlet. Nanti saya sudah kirim linknya, link Padlet itu di GCR. Jadi nanti kalian tinggal klik aja di GCR itu. Kemudian setiap kelompok ya, setiap kelompok nanti akan ada kasus sendiri dan dikomen sama anggota kelompoknya. Ya, saya nanti harus tahu nih kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 siapa aja gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan presentasi dan evaluasi. Yang kedua, penilaian sikap itu terdiri dari bertanggung jawab,
ada 5 soal, nanti kalian kerjakan di situ, kirim aja langsung di situ. Begitu ya. Nah, untuk pembagiannya di sini ada artikel 1 perang Jawa, artikel 2 perang Aceh, artikel 3 perang Bali, artikel 4 perang Maluku, dan artikel 5 perang Kalimantan. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Oh, sudah jelas? Halo, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, penilaiannya juga jelas, saya nanti akan keliling untuk menilai kalian ya, sebagai nilai proses. Nah, sekarang silakan bentuk kelompok dulu. Nanti saya akan bagi kelompok apa, peran apa, ya. Silakan. Kalian nanti bisa memakai laptop dan juga memakai HP. Tadi presentasi, ya. Presentasi waktunya 9 menit saja, kurang lebih, ya. Oke, untuk pembagian kelompok saya bagi ya. Untuk kelompok putri itu perang Jawa, kemudian kelompok Aleta perang Maluku, kemudian kelompok Jose perang Bali, kelompok Elo perang Banjarmasin, kelompok siapa nih? Ben itu perang Maluku. Silakan kalian bekerja dalam kelompok. Kalian buka link Padletnya dulu ya. Kalian buka link Padletnya dan komen di situ. Nanti akan saya tampilkan di depan. Silakan. Kenapa sih singa Manggarai diganti jadi Patimura? Iya. Tahu nggak kenapa? Soalnya sifatnya lebih murah ya. Singa Manggarai. Pas balik ke sana. Pas belum ke tengah, belum sini. Bisa ada ke sana zoom ke sana. Ke sini. Darren sudah? Komennya bisa? Baik, kita akan mulai ya. Nanti presentasi per kelompok, kemudian nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain ya. Dan kelompok harus siap-siap juga menjawab. Nah, untuk penilaian tadi sudah saya kasih tahu di awal. Jadi kamu sudah tahu step-stepnya ya. Jadi harus serius ya di depan. Oke, untuk kelompok yang pertama, siapa yang akan maju duluan? Silakan. Oke, silakan. Kelompok perang Jawa dulu ya. Ya, silakan. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Jadi kita hari ini bakal jelasin tentang perang Jawa. Boleh di next. Ini itu adalah latar belakang dari perang Jawa. Itu terbagi menjadi dua, secara umum dengan khusus. Nah, saya akan membahas yang umum dulu. Jadi umum ini karena rakyat terbelit pajak dan juga pungutan yang dibebani oleh pemerintah kolonial. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Boleh. Selain taktik pengapungan lengkap, apakah ada taktik lain yang digunakan Pangeran Diponegoro dan pasukannya? Oke, bakal jawab ya. Jadi taktik lain selain itu adalah ada yang namanya taktik Mingis Kencana, di mana Pangeran Diponegoro ini membawa pasukan untuk berhadapan dengan Pakubuwana VI. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuan taktik ini adalah mengelabui atau memanipulasi Belanda supaya mereka beranggapan bahwa yang perang itu tuh mereka tuh bermusuhan dan juga memperebutkan kekuasaan atau wilayah. Terjawab? Ya, terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan. Baik ya, ini adalah perang Diponegoro. Tadi sudah dibahas tentang apa latar belakangnya, kemudian strateginya, kemudian dampak bagi generasi sekarang begitu ya. Contohnya adalah apa? Semangat, pantang, menyerah. Kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang perang Aceh. Peristiwa perang Aceh yang memakan waktunya cukup lama. Dan apakah strukturnya itu masih diterapkan pada
sendiri ada tujuan perang. Nah, jadi tujuan perang itu mempertahankan martabat negara dan juga sekaligus mempertahankan agama Islam. Sekian dari kami, terima kasih. Mau tanya, Benda untuk menyerang rakyat Aceh karena benar ya, kita ngomong dulu. Besri, kenapa? Aku mau nanya kalau traktat Sumatera itu apa ya? Ya, jadi aku izin jawab yang Renata dulu. Jadi salah satu penyebabnya itu karena Belanda kekurangan informasi tentang daerah-daerah di Aceh. Karena pusat perangnya itu kebanyakan di desa-desa dan itu tuh membuat Belanda jadi sulit menjangkau. Jadi kita tadi sudah mempelajari perang Aceh ya, sudah dibahas perang Aceh bahwa di Aceh itu ada kayak apa namanya struktur kepemimpinan. Selamat siang semuanya teman-teman dan Valen. Selamat siang. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu perang yang terjadi di Indonesia yaitu Perang Bali. Nah, tadi Hantu sudah menjelaskan tentang hak tawar karam. Latar belakang yang kedua adalah misi Belanda. Belanda ini ingin mengamankan sumber daya Bali yang ada di Bali dan mengkonsolidasikan kekuasaannya di Hindia Belanda. Kenapa sih pasukan Bali ini bisa kalah dari pemerintahan Belanda? Nah, dan ini dikarenakan kekuatan militer yang dari pasukan Bali itu sangat lemah dibandingkan dengan pasukan kolonial. Kita lihat tadi ya, mengapa rakyat Bali kalah ya? Karena dalam Puputan Babun kita lihat baik wanita, laki-laki pakai baju putih-putih ya, pakai baju putih-putih dengan bersenjata keris, maupun orang dewasa maupun anak kecil itu semua pakai baju putih-putih, pakai keris ataupun apa tadi? Tombak. Jadi latar belakang dari perang Maluku ini ada 4, yaitu yang pertama tidak puaskan rakyat Maluku atas penyerahan wajib. Lalu rakyat Maluku yang tidak menyukai pertukaran koin yang diubah menjadi uang kertas. Oke, bagaimana warisan dari perang Maluku ini? Itu dia mempengaruhi dinamika sosial serta politik. Nah, di mana warisan perang Maluku mempengaruhi dinamika sosial dan politik hingga saat ini. Jawabannya itu warisan perang Maluku mencakup polarisasi agama, kerusakan ekonomi, migrasi, kesulitan rekonsiliasi, pengaruh politik lokal, dan pentingnya toleransi. Dampak dari perang Maluku ini memang sampai saat ini memang masih ini ya, masih terasa. Dan bagi generasi muda zaman sekarang itu semangat dari Katimura walaupun kalah gitu ya dalam melawan Belanda, tapi tetap harus kita warisi ya. Jadi secara simpel itu perang Banjarmasin itu terbagi jadi 3 latar belakang. Yang pertama itu karena rakyat Banjarmasin itu dijadikan sasaran eksploitasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Terus yang kedua itu karena adanya konflik perebutan tahta kerajaan akibat intervensi dari Belanda. Dan yang ketiga itu karena Oke, tadi kan salah satu cita ingin mereka kan untuk membangun benteng-benteng dalam hutan. Nah, benteng-benteng yang dibangun tuh apa aja sih? Oke, untuk benteng-benteng yang dibangun ada benteng Gunung Surit, benteng Guyu. Mesin itu dalam latar belakangnya ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya ya. Kalau dalam politik itu ada politik intervensi tadi ya, tentang apa? Politik kekuasaan. Oke anak-anak, kita sudah presentasi 5 kelompok tadi dan bagus-bagus ya. Kalian merangkum pembelajaran hari ini yang tadi sudah kita presentasikan 5 kelompok tadi. Ada yang mau? Oke, Budi, silakan Budi. Jadi perlawanan rakyat Indonesia itu dilatar belakangi karena adanya monopoli perdagangan, keserakahan, serta intervensi politik dari politik BPDF negara. Dan perlawanan rakyat Indonesia itu memang umumnya dapat dikatakan oleh kekuatan musuh yang sering dalam politik dan memiliki persenjataan yang lebih lengkap dibandingkan tentara Indonesia. Tapi perilaku itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang seharusnya ada di Indonesia. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap mempertahankan tanah air Indonesia dari bangsa asing. Oke, kita kasih tepuk tangan. Jadi memang untuk evaluasi pembelajaran hari ini, di mana bangsa Barat datang ke Indonesia itu karena apa sih? Ada apa di sini? Ada rempah-rempah SDA yang melimpah begitu ya. Akhirnya bangsa Barat pada berdatangan ke sini untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia tentu saja tidak rela tanah air saya kok dikuasai.
dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan akhirnya apa? Kita menyerang mereka, terjadilah perlawanan. Tapi walaupun perlawanan di Indonesia itu banyak yang kalah, tidak apa-apa. Kita sebagai generasi muda zaman sekarang, kita wajib meneruskan semangat mereka, ya. Janji belajar dengan tekun untuk menggapai cita-cita. Bagus ya. Nah, kita juga selain semangat ya, kita harus ditanamkan juga rasa nasionalisme. Di bawah kalian upacara itu harus harus serius. Begitu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup, sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendengarkan beberapa evaluasi dari anak-anak di sini. Ada yang mau mewakilkan bagaimana sih pembelajaran hari ini menurut kalian? Oke, Sharon silakan. Menurut saya pembelajaran hari ini sih sangat menyenangkan ya. Kita bisa berdiskusi bareng kelompok, saling bertukar pendapat. Ternyata kita semakin bisa berwawasan luas, berpikir kritis juga, dan mengetahui ternyata perang-perang di Indonesia ini yang diperjuangkan oleh Indonesia sendiri ini banyak dari berbagai daerah. Oke, kita kasih tepuk. Untuk yang paling terakhir, Ibu akan membagikan lembar penilaian diri dan juga lembar penilaian antar teman sebaya. Jadi kalian nanti menilai diri sendiri dan juga menilai teman sebaya. Mengenai dampak dari kolonialisme dan imperialisme, nanti Ibu akan kasih PPT-nya, Ibu akan kirim ke GCR dan kalian nanti bisa berliterasi terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan minggu depan. Pembelajaran hari ini mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau mimpin doa? Oke, dengan yang sudah siap silakan. Kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat dan penyertaanmu sepanjang pelajaran sejarah hari ini. Semoga segala yang telah kami pelajari pada pelajaran sejarah hari ini dapat berguna bagi kami nantinya di masa depan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah dan berikanlah penyertaanmu di sepanjang aktivitas kami hari ini. Tuhan, bila menjadi sempurna ini kami aturkan yang dalam hal. Terima kasih Tuhan.